Selamat pagi para mahasiswa yang terkasih. Berjumpa kembali dalam perkuliahan Injil Sinoptik. Dan kita melanjutkan bahan program kita tentang seputar perjanjian baru. Yang pertama adalah tentang tulisan kanonik dan non-kanonik. Tulisan kanonik dan non-kanonik, penulis Injil Lukas mengatakan dalam bukan Injilnya bahwa banyak orang telah berusaha menyusun kisah tentang Yesus. Karena itulah Lukas berusaha menyelidik segala peristiwa itu dengan seksama. Maksudnya adalah untuk menyediakan kepada para pembacanya apa saja yang sungguh-sungguh benar. Secara membuktikan bahwa setelah Injil Markus tahun 70 Masehi, Matius 80 hingga 90 Masehi, dan Yohanes 90 hingga 100 Masehi ditulis, masih banyak ditemukan tulisan-tulisan yang menyajikan berbagai peristiwa tentang Yesus. Daftar kitab atau kanon baru mengenai bentuk akhir baru pada pertengahan abad ke-5. Pada abad pertengahan sendiri pun ada banyak versi Injil yang tersebar, termasuk Injil Barnabas. Tulisan-tulisan yang diakui sebagai kitab suci kemudian dinamakan tulisan kanonik, sedangkan yang tidak termasuk kanon disebut non-kanonik. Para pemimpin gereja berperan besar dalam menilai apakah suatu tulisan yang beredar itu dianggap benar atau tidak. Ada juga tulisan yang memang hanya dikhususkan bagi kelompok orang tertentu. Tulisan ini hanya berisi hal-hal yang hanya bisa dipahami oleh kelompok terbatas. Tulisan semacam inilah yang kemudian disebut apokrif. Kata apokrif dalam bahasa Yunani mempunyai arti disembunyikan atau dirahasiakan. Karena tidak digunakan dalam jemaat umum, banyak di antara tulisan itu dinyatakan tidak benar. Belakangan, tulisan-tulisan apokrif dan non-kanonik ini ditemukan di Nat Hammadi Mesir dan menjadi amat populer lewat novel The Da Vinci Codes. Injil Yudas ditemukan di Al-Minya, Mesir. Injil masa kecil Yesus menurut Injil Thomas termasuk salah satu dari beberapa tulisan yang menggambarkan kehidupan kanak-kanak Yesus. Tulisan ini sudah beredar luas pada paruh abad kedua. Injil Thomas ini menampakkan keistimewaan Yesus pada masa kanak-kanak yang sungguh amat mengagumkan. Yesus kecil ini bahkan kadang-kadang menggunakan kekuasaannya untuk membuat mukjizat. Ketika tiba waktunya untuk menabur, anak itu keluar bersama ayahnya untuk menabur gandum di ladang mereka. Dan ketika ayahnya menabur, kanak-kanak Yesus juga menabur satu biji gandum. Ketika ia menuai dan menggiling gandum, dihasilkannya lah 100 ikatan-ikatan besar gandum. Ia memanggil semua orang miskin dari kampung itu ke tempat penggilingan dan beri mereka gandum. Dan Yusuf mengambil apa yang tersisa. Yusuf berusia 8 tahun ketika ia melakukan tanda ini. Thomas 12:1. Tak lama sudah itu, ia pergi melintasi kampung, dan seorang anak berlari menubruk bahunya. Yesus menjadi panas hati dan berkata kepadanya, "Kamu tidak akan pergi lebih jauh dari perjalananmu." Dan seketika itu juga anak itu jatuh dan mati. Beberapa orang yang melihat apa yang terjadi berkata, "Di manakah anak ini dilahirkan?" Karena setiap hal yang dikatakannya adalah sesuatu yang terlaksana. Orang tua anak yang mati itu datang pada Yusuf dan menyalahkannya sambil berkata, "Karena kamu memiliki anak semacam ini, kamu tidak bisa tinggal bersama kami di kampung ini. Atau ajarkanlah dia untuk memberkati, bukannya untuk mengutuk, karena dia sedang membunuh anak-anak kami." Thomas 4:1. Dalam kisah selanjutnya dikatakan bahwa Yesus tidak menerima teguran ini. Orang-orang yang melabraknya itu pun dijadikannya buta. Injil Thomas sebenarnya hendak menekankan kekuasaan Yesus atas segala sesuatu. Namun demikian, gambaran yang semacam ini bisa menimbulkan kebingungan. Memang ia
adalah orang yang penuh kuasa, tapi sangat tidak masuk akal bahwa ia yang penuh kasih itu memakai kekuasaannya untuk membunuh seorang anak kecil hanya karena tertabrak. Disahkan juga dalam Injil Thomas bagaimana Yesus membuat aneka mujizat yang aneh-aneh. Misalnya membuat burung hidup dari lumpur, membawa air dengan kain jubahnya, dan seterusnya. Bisa Anda bayangkan bagaimana jika Injil semacam ini dimasukkan dalam Alkitab kita atau kitab suci? Itulah alasannya mengapa Injil Thomas ditinggalkan para jemaat Kristen waktu itu. Ada pula Injil yang amat diwarnai dengan gnostisisme yang merupakan salah satu musuh kekristenan pada abad-abad awal. Gnostisisme adalah aliran yang mempercayai bahwa hanya orang-orang tertentu yang menerima pengetahuan yang mutlak, pasti, dan menjamin keselamatan. Injil yang berbau gnostis adalah Injil Petrus, Filipus, Yakobus, Maria Magdalena, dan Yudas. Lihatlah kutipan berikut. Karena tahu bahwa Yudas memantulkan dalam dirinya suatu yang mulia, Yesus berkata kepadanya, "Carilah yang lain, dan aku akan memberitahukan kepadamu misteri kerajaan. Ada kemungkinan bagimu untuk mencapainya, tetapi engkau akan cukup hanya berduka cita. Karena orang lain akan menggantikanmu agar ke-12 murid menjadi komplit lagi bersama sesembahan mereka." Gnostisme juga mempunyai paham yang berbeda dengan kekristenan mengenai keselamatan. Dualisme badan jiwa, penciptaan alam semesta, paham mengenai kurban, dan sebagainya. Allah adalah seorang pemakan manusia. Karena alasan inilah manusia harus dikorbankan kepadanya. Sebelum manusia dijadikan kurban, hewanlah yang dikurbankan karena mereka yang menerima kurban itu bukanlah dewa-dewi. Yesus bersabda, itulah sebabnya mengapa Tuhan Allah menyuruh Mikael untuk memberikan roh manusia pada mereka sebagai pinjaman, agar mereka dapat mengabdi, tetapi yang Maha Agung memerintahkan Gabriel untuk memberikan roh kepada generasi agung yang tiada penguasanya, yaitu roh dan jiwa. Salah satu persoalan serius yang dianut para penganut gnostik adalah paham mengenai gender yang berat sebelah. Menurut mereka, laki-laki punya tingkatan yang lebih tinggi daripada perempuan. Hal ini nampak dalam Injil Thomas berikut. Simon Petrus berkata kepada mereka, "Biarkanlah Maria meninggalkan kita, karena perempuan tidak layak hidup. Aku sendiri akan menuntunnya untuk menjadikannya laki-laki, supaya juga dapat menjadi roh yang hidup, yang menyerupai kamu laki-laki. Karena setiap perempuan yang akan buat dirinya laki-laki akan masuk kerajaan surga." Ajaran Gnostik memang memiliki unsur-unsur yang berbeda dan bahkan bertentangan dengan ajaran gereja. Bahkan dalam beberapa Injil yang berbau Gnostik ini, Yesus digambarkan memiliki kedekatan yang tidak biasa dengan Maria Magdalena. Inilah yang kemudian mengemuka dalam The Da Vinci Code yang menginfokan itu. Dan iya, Yesus mencintai dia, Maria Magdalena, lebih dari semua murid dan biasa untuk dia pada mulutnya. Para murid yang lain berkata kepadanya, "Mengapa engkau mencintai dia lebih daripada kami semua?" Dan ia mencuci mulutku. Yakobus, ia megangku sambil berkata, "Kekasihku, lihat, aku akan mengungkapkan kepadamu hal-hal yang baik. Surga maupun penguasa alam tidak pernah mengetahuinya." Lihat, Yesus mencium Yakobus juga. Hal ini didasari oleh paham Gnostik yang menganggap pengetahuan ilah itu eksklusif mendidik orang tertentu dan diturunkan kepada mereka yang salah satunya dengan cara ciuman semacam ini. Hal inilah yang membuat berbagai tulisan di atas pelan-pelan ditinggalkan para jemaat gereja perdana. Mereka jemaat awal merasa risih juga. 2. Tadi tulisan kanonik dan non-kanonik, kita akan bicara lebih mendalam tentang latar belakang kehidupan Yesus di zaman itu yang mempengaruhi
Injil Sinoptik, dan Perjanjian Baru pada yang lainnya pula. Latar belakang itu ada 3 hal. Yang pertama adalah politik, keagamaan, dan kelompok sosial. Yang pertama, latar belakang politik. Yesus hidup di Palestina pada zaman penjajahan Romawi. Kaisar Roma memerintah pada waktu Yesus lahir 56 sebelum Masehi. Namun kekuasaan setempat dipegang oleh Raja Boneka Roma, yaitu Herodes Agung. Herodes ini bukan berdarah Yahudi, Yalisik, dan penjilat. Begitu Kaisar Roma wafat, ia langsung penggantinya. Ia terus mempersembahkan kurban untuk dewa Zeus di Roma, memberikan kuil untuk dewa-dewa Romawi. Tetapi ia juga pintar mengambil hati orang Yahudi, yaitu dengan merombak dan membesarkan bait Allah untuk menyenangkan orang Yahudi. Herodes juga gila kuasa. Ia rela membunuh ribuan orang, bahkan istri, anak, dan pamannya demi mendapatkan kekuasaan. Herodes Agung meninggal tahun 4 sebelum Masehi. Dalam surat wasiat yang membagi kerajaan jadi 3. Wilayah Yudea, Samaria, dan Idumea dipimpin oleh Archelaus. Wilayah utara, Galilea dan Perea dipimpin oleh Herodes Antipas. Wilayah Iturea, Trachonistis, dan sekitar Danau Galilea dipimpin oleh Filipus. Kaisar Agustus kemudian mengangkat Herodes Antipas dan Filipus sebagai raja dengan gelar Tiaga. Agustus juga membuang Archelaus ke Galilea setelah mendapat protes dari orang-orang Yahudi. Agustus kemudian mengangkat seorang gubernur yang bernama Pontius Pilatus untuk memimpin daerah itu. Kaisar Agustus kemudian mengangkat Yang kedua adalah latar belakang keagamaan. 2 praktek keagamaan yang amat penting bagi orang Yahudi adalah sunat dan sabat. Karena praktek ini mulai menjadi semakin penting perannya sejak pembuangan Babel. Mengapa? Karena kaum Yahudi membutuhkan identitas yang membedakan mereka dengan bangsa kafir. Yang pertama, sunat. Begitu pentingnya sunat, sampai-sampai pada kasus-kasus tertentu hari Sabat tidak bisa mengalahkannya. Mereka percaya bahwa para malaikat bersunat, sehingga orang yang tidak bersunat pasti masuk ke dalam neraka. Awalnya praktek ini dilakukan oleh sang ayah sendiri, tapi kemudian diganti oleh Mohel, juru sunat. Yang kedua adalah Sabat. Sabat adalah hari ke-7. Mula-mula Sabat tidak memiliki arti religius bagi kaum Yahudi. Tetapi kemudian dihubungkan dengan ibadah kepada Allah. Kuduskanlah hari Tuhan. Dan diberi alasan teologis. Tuhan beristirahat pada hari ke-7. Bandingkan dalam kitab Kejadian. Pada hari ini orang Yahudi makan lebih banyak dan berpakaian lebih indah. Ada banyak peraturan yang memagari hari Sabat ini, yaitu dengan melarang 39 macam pekerjaan. Sekarang latar belakang kelompok sosial. Yang pertama adalah kaum Farisi, kelompok Saduki, kelompok Selot, kelompok Sikari, kelompok Eseni, dan ahli Taurat. Yang pertama, kaum Farisi. Kaum Farisi menemukan sejarahnya pada abad 2 sebelum Masehi. Pada itu terjadi pemberontakan orang Yudea melawan Raja Syria, Antiochus Epiphanes, yang mau memaksakan kebudayaan Yunani. Pemberontakan ini dimulai oleh kelompok imam Matatias dan dibantu kaum Hasidim, kaum Saleh. Mereka menang perang, tetapi setelah itu kaum imam lupa akan jasa kaum Saleh. Akibatnya orang-orang yang kecewa itu membentuk golongan Farisi dan menjadi kelompok elit. Golongan Farisi ini menganggap diri masih suci dan setia kepada Taurat. Mereka amat membenci Yunani. Pengaruh kelompok ini sangat besar di tengah masyarakat. Kelompok Farisi terdiri atas kaum awam,
Sumber iman mereka adalah Taurat dan tradisi. Kaum Farisi menaruh antipati terhadap kaum asing. Mereka tidak bekerja sama dengan Romawi dan dekat dengan raja jelata. Mereka mencintai kitab suci, sehingga tidak heran jika dari antara mereka bisa menjadi ahli Taurat. Kelemahan kelompok ini adalah mereka menjadi terlalu kaku dalam menafsirkan hukum dan jatuh dalam legalisme. Mereka terjerumus dalam kemunafikan, ahli hukum tetapi tidak mempraktekannya. Tetapi tetap ada orang Farisi yang betul-betul baik dan saleh, misalnya Paulus, Gamaliel, dan Nikodemus. Mereka amat setia, kawan, dan rukun. Satu sama lain. Kaum Farisi tak bisa menjadi imam karena jabatan imam waktu itu hanya berdasar atas keturunan Lewi. Kaum Saduki kerap disebut kelompok yang kedua Saduki. Kelompok Saduki kerap disebut sebagai lawan kaum Farisi. Saduki asal kata Sadok, adalah imam kelas atas dan berada di sekitar Bait Allah. Kelompok ini cukup cepat punah karena kehilangan pekerjaan setelah Bait Allah dihancurkan. Kaum Saduki menerima secara ketat apa yang tertulis sehingga tidak atau belum mempercayakan kebangkitan badan. Kebajikan dari mereka cukup kaya. Jika mereka terhadap penjajah lebih lunak dan tidak disukai rakyat, mengapa? Karena sikap mereka yang kasar, tak mau kehilangan kekayaan. Yang ketiga, kelompok Selot. Selot berasal dari kata Selatus, orang yang penuh semangat. Golongan ini adalah penentang, penjajah, dan cukup fanatik. Lukas 6:15 menyebutkan bahwa Simon adalah orang Selot, sehingga dapat dimengerti mengapa ia mempunyai sikap pemberani. Kelompok yang berikutnya adalah Sikari. Mereka adalah kelompok Selot yang lebih ekstrim. Perlawanan mereka terhadap penjajah Roma amat kentara. Mereka kerap membawa sika, golok kecil, kemana-mana. Kelompok yang kelima adalah kelompok Eseni. Kelompok ini tersebar di seluruh Palestina dan pusatnya ada semacam biara di Qumran dekat Laut Mati. Kelompok Qumran tidak pernah menyebut diri Eseni, tetapi ciri-ciri mereka amat cocok. Mereka menganut paham apokaliptik. Paham semacam ini biasanya dianut oleh orang tertindas, di mana mereka menganggap bahwa dunia ini begitu jelek dan tidak lagi berpengharapan. Harapan mereka hanya satu, yaitu dunia ini dimusnahkan dan datanglah dunia baru dari Allah. Tulisan-tulisan yang dihasilkan oleh kelompok SNI memakai bahasa lambang. Pemimpinnya disebut guru kebenaran. Cara hidup kaum ini seperti biarawan di zaman sekarang, yaitu pada masa pencobaan, upacara anggota, dan selibat. Kaum ini menantikan dua Mesias, yaitu Mesias Raja Israel dan Mesias Harun, imam. Dua Mesias ini nantinya akan mendampingi seorang nabi. Kaum Eseni lenyap bersamaan dengan hancurnya kompleks mereka karena serbuan Roma. Dan kelompok yang terakhir adalah ahli Taurat. Seringkali muncul bersama kaum Farisi karena keduanya punya hubungan. Untuk menjadi seorang ahli Taurat dibutuhkan pendidikan. Para ahli Taurat kerap dipanggil dengan nama Rabi, Tuanku. Terima kasih. Para mahasiswa yang terkasih, demikian kelanjutan kita bicara tentang seputar Perjanjian Baru. Semoga dengan ini semua semakin membuat kita semakin paham, sehingga dalam merenungkan, membaca Injil Sinoptik, semakin paham inilah yang melatar belakangi dalam kehidupan Yesus di zaman itu, sehingga cukup paham jikalau begitu banyak hal kelompok-kelompok itu disebutkan, latar belakang agama, politik yang muncul di dalamnya. Sampai jumpa di perkuliahan berikutnya.